proses hukum pemilu menyampaikan sikap kami sehubungan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2024. Nomor perkara kami adalah 133 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 PT UN Jakarta. Isi dari amar putusannya secara lengkap kami terima melalui IKOR, menyebutkan bahwa mengadili eksepsi menerima eksepsi tergugat dan terbuat dua intervensi mengenai kewenangan garis miring kompetensi absolut pengadilan. Karena eksepsi dari tergugat dan terintervensi diterima, sebagai risiko adalah menyatakan gugatan penggugat yaitu kami tidak diterima. Itu singkatnya memang seperti itu. Oleh karena itu menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Arti dari hal ini adalah bentuk penolak itu NO dalam bahasa hukum, niet onval verklan. Ini bunyi bahasa hukumnya bahasa Belanda, artinya tidak diterima, bukan ditolak. Apa bedanya tidak diterima ditolak? Kalau tidak diterima, kami tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan. Ini belum sampai ke sana, kami sudah ditolak dengan penolakan yang tidak dapat diterima karena majelis hakim telah menerima apa yang diajukan sebagai eksepsi dari tergugat dan intervensi gugatan. Dari sisi sini saja saya akan mengatakan putusan ini tentu kami tim menghormati. Kami menghormati karena memang semua putusan hakim itu sudah harus diterima dan dihormati, yaitu konsep dari apa yang disebut asas hukum res judicata pro veritate habitur. Ini konsep yang universal di semua negara, bahwa putusan hakim harus diterima dan dihormati, dan kami menghormati putusan ini. Tetapi putusan ini dibuat oleh orang yang bernama hakim. Nah, kalau ini berbeda, ada hakim yang baru-barunya ramai sekali terhadap putusan perkara pembunuhan tapi dibebaskan. Itu hakim hari ditangkap, tapi beban putusannya tetap diterima, berlaku, diajukan ke Mahkamah Agung dan dibatalkan, diganti putusan lain yang melalui mekanisme kasasi. Ini yang saya kemukakan. Lalu apa yang ditemukan dari putusan ini? Saya akan mengawali bahwa putusan ini kan sebelum perkara masuk ke PT UN, kami sudah menjalani satu proses yang bernama dismissal. Apa itu dismissal? Dismissal adalah satu koreksi, satu pemahaman dari PT UN dipimpin oleh ketua PT UN TKI itu sebagai bagian dari menseleksi apakah ini layak, apakah sudah betul tempatnya di sini. Ternyata kami dinyatakan layak untuk diteruskan dan di PT UN ini. Nah, kemudian ada eksepsi, dinyatakan tidak di sini. Jadi misalnya menyangkut kompetensi bukan di sini. Ini yang kejanggalan yang pertama. Nah, ini bukan bagian dari lembaga peradilan, ini oleh hakim-hakimnya yang harus kita persoalkan kenapa hakim ini mengambil langkah ini. Kemudian kami bicara pada apa yang meminta secara khusus. Yang meminta itu agar orang-orang yang dinyatakan layak sebagai orang yang menjabat jabatan tertentu dan bagi wakil presiden itu cacat. Tentu ini putusan MK tidak bisa ditolak langsung.
Yang cacat itu yang kami ajukan untuk tidak dilantik karena cacat hukum. Masa putusan semestinya 2 minggu sebelum tanggal 24, artinya tanggal 10. Dengan alasan hakim ketua majelis sakit diundur sampai tanggal 24, di mana pelantikan itu terjadi tanggal 20. Artinya jadi melewati apa yang kami mohonkan dalam posita kami dan dalam petitum yang diajukan. Petitum itu bagian dari apa yang kami mohonkan agar KPU tidak melakukan administrasi apapun terhadap pelantikan yang kami dalilkan bahwa Wakil Presiden ini cacat hukum. Cacat hukumnya ada pada gugatan kami yang menceritakan apa saja ya, yang menjadikan cacat. Antara lain adalah KPU meminta bahwa putusan MK nomor 90 tahun 2024 itu dipedomani oleh para partai politik yang melakukan pemilu, yang mencalonkan calon-calon dari partai ini. Nah, ini kira-kira yang kami mohonkan berkaitan dengan perkara yang tidak diperiksa sama sekali oleh hakim, tidak dipertimbangkan sama sekali, hanya karena kompetensinya bukan di PUN Jakarta, padahal kami telah memenangkan proses dismisal oleh ketua, dipimpin oleh ketua PUN, dia nyatakan boleh melanjutkan perkara ini. Nah, itu saya katakan, jadi yang memutus itu hakimnya, kan menghormati putusannya. Bagaimana hakim memutus perlu kita persoalkan, karena ada hal-hal yang sangat janggal. Ya, kami harus menghormati peradilan yang memang milik negara dan negara hukum. Kita semua orang hukum di sini, orang-orang yang memang menggeluti kegiatan kami itu di bidang hukum. Hakim juga punya sama dengan kami untuk belajar hukum, sama-sama kuliah fakultas hukum juga, tapi mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, ini yang saya bukan di awal, nanti kita boleh berdiskusi, tapi saya buka dengan pengalaman itu dulu, apa yang diputus oleh pengadilan dan apa yang dilakukan oleh hakim-hakim di pengadilan, mundur 2 minggu dari sudah ditentukan putusan itu diputuskan dengan melewati pelantikan. Awam harus membaca itu kejanggalan-kejanggalan itu. Sakit sudah dipastikan sekian hari sembuh, tanggal 24 masih sembuh, maka dikatakan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 24 yang semula tanggal 10. Ini tidak sederhana untuk kata kamu ya sakit kemudian memang tidak bisa. Ini ikut, ini bukan sidang kehadiran. Kalaupun sakit pun bisa memutus kalau tidak berat untuk tindakan dokter yang sifatnya mungkin operasi dan sebagainya. Ini ikut. Putusan tanggal 10 bisa disampaikan karena ini harus sidang di pengadilan, di rumah sakit dimanapun bisa dan sah. Tapi elektronik itu menjadi surat elektronik itu sama dengan surat yang lain pada sekarang ini. Nah, kemudian pada tanggal 24 itu sudah melewati tanggal 20 di mana tanggal pelantikan Presiden dan Wapres yang kami mohonkan untuk tidak dilantik karena ada cacat hukum pada putusan 90 yang digunakan tahun 2023 itu yang digunakan oleh KPU. Jadi dengan kata lainnya kami telah melewati masa yang semestinya kalau belum dilantik bukan kami diterima. Saya meyakini tidak ada hal yang tidak bisa dipertahankan kalau diperiksa pokok perkara. Dan tidak ada yang kami sudah tidak membuktikan kalau ini diperiksa pokok perkaranya. Dan kami mundur dengan kompetensi absolut, bukan di Pengadilan Jakarta. Demikian sementara kita boleh tanya jawab, tapi akan saya sampaikan semangat kami. Prabowo yes, Gibran no. Terima kasih.
Apa ada pertanyaan? Detail dan seperti yang kita ketahui bahwa putusan ini bersifat final and binding, memang belum ada langkah yang lain. Tapi ada dua pertanyaan dari kami. Yang pertama soal kejanggalan tadi. Artinya memang dari PDIP sendiri atau tim hukum sendiri sebenarnya sudah membaca sejak pada saat hakim menyatakan sakit bahwa putusan yang terjadi pada tanggal 24 kemarin ini tentu akan ditolak begitu. Artinya memang sudah dibaca oleh tim hukum PDIP sendiri terkait dengan gugatan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu yang kita tanyakan soal langkah selanjutnya jika memang ada yang bisa dilakukan. Mungkin saya awam, mungkin ada kasasi mungkin terkait dengan hakim tadi yang bisa dipersoalkan, mungkin bahwa tadi Prof. Bayu sempat menyebutkan bahwa memang secara institusi mungkin ini sudah akhir, tapi terkait dengan hakimnya sendiri yang kemudian sakit dan kemudian dengan kejanggalan yang ada, apakah kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan selanjutnya oleh tim hukum? Terima kasih. Saya jawab satu-satu. Ya, tidak terima. Dari media CNN TV ya. Jadi saya harus meluruskan, putusan PT UN tidak final and binding. Yang final dan binding itu MK. Untuk PT UN masih ada upaya hukum lanjutan. Apakah dalam putusan ini kami bisa banding ke PT TUN atau kami menaati si putusan dengan mencari kompetensi yang tepat. Sayangnya ini menyimpang juga, putusan ini tidak selayaknya. Kalau dikatakan tidak, kompetensinya kemana? Mestinya ditambahkan. Ini tidak kami temukan dari putusan terbalik, kami tidak menemukan bahwa dengan kompetensi absolut yang salah, karena katanya diputuskan kompetensinya tidak diarahkan kemana. Jadi seperti itu. Jadi hanya dia mengatakan kompetensinya tidak di PT UN. Lalu di mana? Putusan harus jelas. Ini masalah-masalah yang ditanggung jawab keadilan. Ya kalau nggak di PT UN di mana? Apa di PN atau di MK? Itu masih jelas. Artinya kemana kami harus melanjutkan kompetensi yang tidak absolut ini kami lakukan. Padahal kami telah diterima dengan baik, diputus dengan baik oleh dismisal ketika pertama mendaftar. Betapa banyaknya perkara di PTN yang ditolak di dismisal. Kami lolos, artinya kami betul, silakan lanjut. Itu bunyi putusan dismisal. Silakan dilanjutkan melalui nanti proses pengadilan. Nah ini juga satu kejanggalan. Saya tidak bisa menjawab apa, walaupun hakim ya dalam sebuah putusan boleh diramalkan ya kenapa sampai begini. Tapi saya pikir ini menjadikan satu yang pembelajaran baik untuk masyarakat saat ini. Apakah pengadilan kita baik-baik saja? Ini menjadi pembelajaran yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan kedua tadi, apakah ada upaya lain dan apakah kami akan melakukan upaya lain? Hal ini tentu sangat tergantung pemilik kuasa, yaitu ketua umum kami PDI Perjuangan. Namun kalau boleh saya berkata pribadi guys, saya katakan tidak usah ada upaya hukum lain, banding atau hukum lain, selama kondisi peradilan masih seperti ini. Hakim tidak merasa mantap, hakim tidak merasa aman untuk buat putusan yang sebagaimana mestinya. Kenapa? Kalau kita bicara pokok perkaranya, kami hakul yakin kami tidak mungkin tidak bisa membuktikan apa kesalahan KPU sehingga cacatnya seorang calon wakil presiden. Ini sudah tersebar di mana-mana juga buatan kami sebenarnya. Kalau nanti perkara bisa dibagikan. Kami meyakini kami bisa membuktikan dan pembuktian perkara ini kalau masuk pokok perkara, dan ini tidak dipertimbangkan karena sudah didahului dengan kompetensi absolut atas eksepsi dari tergugat atau KPU. Jadi saya pribadi dengan segala hormat saya perlu mendengarkan
beri kuasa, apakah saya harus melangkah ke pengadilan lainnya ini arahan tadi, atau saya harus banding. Situasi negara kita di bidang hukum tidak banyak bermanfaat kalau keadaan seperti ini. Maka harapan kami Presiden Prabowo akan merubah kondisi negara di bidang hukum. Nah, saya perhatikan statement Presiden tentang hal ini. Bahkan menteri-menterinya pun diminta oleh Presiden yang baru ini untuk tertib di semua hal, termasuk tidak menggunakan kewenangannya atau jabatannya, menggunakan surat saja ditegur untuk kepentingan yang bukan untuk kedinasan. Itu contoh yang terjadi. Besar harapan kami kepada Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan, terutama di bidang peradilan, karena sudah jelas transaksional terjadi, intervensi terjadi. Apa gunanya lagi kita akan appeal, banding atau lembaga lainnya yang dianggap tepat untuk dilakukan gugatan ini? Tidak ada gunanya. Dan ini yang ingin disampaikan kepada Ketua Umum memberi kuasa. Sudahlah, biarkan saja publik membaca, memahami, mengerti kenapa kita potensi dipersoalkan, mereka polos dismisal. Disinilah pengadilannya yang akan melanjutkan. Oh, nggak cocok ada hakim yang mengadili, tidak masuk ke perkara. Jadi ini kan satu hal yang perlu dipertanyakan. Diundur waktunya melewati petitum kami, yaitu untuk dilantik, ditunggu sampai dilantik dulu baru diputuskan, karena percuma saya putus juga. Mungkin begitu, mungkin saya tidak beraneh-aneh. Begitu jawaban saya dari CNN. Pak Amir Karyati, Anutatik. Mohon izin untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan Prof. Gayus tadi tentang teman-teman tentu masih ingat ada pelantikan, ada seorang akademisi yang bergelar profesor mencuatkan dalam bentuk seperti ancaman bahwa kalau hakim nantinya menggagalkan putusan tentang Gibran sebagai calon wakil presiden bisa ditangkap. Kaitannya dengan keputusan yang mundur tentang kompetensi absolut. Di dalam persidangan ada saksi-saksi ahli, 3 orang, 2 orang dari penggugat, 1 orang dari tergugat intervensi. Yang ketiganya bukan kaleng-kaleng nih ahli, ada 2 profesor, 1 doktor yang menyatakan bahwa sudah tepat gugatan dari penggugat ini masuk dalam ranah PT UN. Jadi kalau sekarang hakimnya menyatakan bahwa ini kompetensi absolut tidak tepat di situ, ini kan terjadi sesuatu yang anomali. Jadi yang bisa saya tambahkan di sini. Terima kasih. Saya juga akan menambahkan, pemilu itu memang diatur menurut undang-undang ada 3 jalur. Kalau orang mengatakan sudah diputus MK kok masih dipersoalkan, nggak mau terima kalah, itu disampaikan. Semula, terakhir ini kami mendapatkan dukungan banyak sebelum putusan. Semula kami dikatakan begitu, karena tidak pahamnya proses sengketa pemilu ini ada 3 jalur tadi. Yang pertama, jalur di MK itu kalau terjadi selisih hasil itu kan di MK, aturannya ada di sini, undang-undang. Jadi undang-undang ini malah undang dasar ini. Ini UUD 45 mengatur seperti itu. Pasal 24C. Sengketa hasil suara pemilu memang di Mahkamah Konstitusi yang putusannya final and binding. Nah ini yang istilah orang berpikir
Bawaslu itu untuk bukan pemilu cuma satu. Ternyata ada berikutnya yang kedua, yaitu kalau terjadi sengketa tahapan-tahapan pemilu. Pada proses ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang tentang pemilu itu, yaitu apabila ada sengketa pada tahapan-tahapan, apa contohnya? Misalnya undang-undang yang mengatur mengenai proses pemilu itu ada masa kampanye, masa tenang dan lain itu dilakukan salah-salah oleh penyelenggara, yaitu KPU. Kalau dan ini harus melalui Bawaslu, yaitu proses administrasi, bahwa benar pelanggaran, baru ke PT UN juga, bukan ke MK, PT UN. Jadi yang final guiding tidak ansih hanya begitu. Sebab kalau ada tahapan dipersoalkan, digugat, itu melalui Bawaslu, dibawa ke PT UN. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang kami lakukan karena terdapat kesenang-menangnya pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara yang namanya adalah KPU. Apa itu? Yaitu KPU serta-merta menggunakan putusan MK yang bermasalah tadi, yang ketua majelisnya pun ditindak, ketua MK pun ditindak. Itu digunakan oleh KPU melalui suratnya ke semua parpol yang peserta pemilu dengan isi untuk digunakan untuk pedoman, untuk mempedomani putusan itu, yaitu putusan 90 itu yang pertama. Yang kedua, tidak membawa ini ke ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa semua putusan MK itu tidak serta-merta diberlakukan seperti digunakan oleh KPU itu, harus ke DPR atau Presiden untuk dilakukan ditindaklanjuti kepada masyarakat, ya sebagai bentuk di bawah DPR itu gunanya untuk disampaikan ke masyarakat bahwa ada putusan seperti ini, atau ke Presiden, tapi ini tidak dilakukan. Apa sanksi yang tidak dilakukan? Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kewajiban ini apabila tidak dilakukan akan terjadi kekosongan hukum. Itu jelas, penjelasan juga seperti itu. Nah, oleh karena arahan ke DPR untuk dengan pendapat umum, untuk dilakukan dengan pendapat umum di DPR, itu bunyinya. Ini tidak ada KPU. Nah, ini poin-poin atau beberapa hal, ya masih banyak lagi yang kami gunakan sebagai pokok perkara pada gugatan kami. Ini sama sekali tidak dipertimbangkan karena hukum acara sudah kompetensi salah. Jadi digunakan ini. Nah, ini tentu kita mengerti yang tidak puas banding seperti itu. Tidak puas semua perkara boleh dilakukan dengan upaya lanjutan. Tetapi bagi kami, saya mohon kalau warnanya sudah seperti ini, buat apa lagi? Kalau peradilannya masih seperti ini, buat apa lagi upaya-upaya lanjutan itu? Nah, inilah yang kami sampaikan, kira-kira melengkapi tadi anggota tim kami untuk pagi yang berlanjut. Kalau suara-suara yang dikeluarkan itu memang sesuai dengan alur pikiran dan harapannya dan kepentingannya. Kalau berani membatalkan putusan atau berani untuk tidak melantik, ditangkap nanti naik kursi itu, ya bagi saya cuatan-cuatan itu terserah orang yang suka dengar atau tidak suka dengar. Kenapa tidak dibalik? Kalau dengan fakta-fakta seperti ini ada pada gugatan, lalu hakim tidak melakukan, ditangkap dibalik seperti itu, kan tidak bisa, kan juga bisa. Nah, ini belum putusan, dan proses sidang berani intervensi seperti itu di masyarakat. Ini dapat dikatakan obstruction of justice, menghalang-halangi pengadilan karena belum putus, mengancam hakim, intimidasi hakim, bisa terjadi itu, cuatan itu, menakut-nakuti hakim, ditangkap nanti kalau berani putus untuk tidak dilantiknya cawapres terpilih. Padahal waktu belum terpilih karena partai masih panjang. Jadi cuatan-cuatan juga mengandung arti negara ini tidak sedang baik-baik saja di bidang hukum. Dia berani mengancam hakim, mengintimidasi hakim karena prosesnya sudah berjalan.
Sudah diputuskan, sudah berani orang mengancam. Nanti ditangkap hakim-hakimnya kalau berani untuk menolak, untuk melantik. Ini terjadi di negara kita hari-hari ini. Harapan saya sebagai pimpinan tim hanya satu, agar Presiden memperhatikan hal ini. Presiden memperhatikan apa yang terjadi di semua pengadilan. Yang paling mengungkapkan ya 3 hakim PN Surabaya itu hari-hari ini. Jadi ini kondisi negara kita tidak hukum. Kami tim hukum yang mengupayakan agar pemilu ke depan nanti berjalan lebih baik. Ya. Ketua KPU dipecat tiba-tiba. Nah, ketua KPU yang kami gugat itu dipecat karena pelanggaran etika. Ini apakah tidak diperlukan? Hari ini KPU itu cacat hukum itu. Sekarang ini yang dipecat tidak diganti, jadi hanya 6. Undang-undang penentuan 7. Bagaimana pilkada di daerah dengan pimpinan pusatnya cuma 6 orang, kurang dari norma yang mengatur harus 7. Hari ini 6. Kemana ini yang diselesaikan? Penanggung jawab pemilu ada presiden, itu undang-undang. Pelaksananya baru KPU. Bagaimana presiden yang lalu bukan yang sekarang? Bagaimana sebagai penanggung jawab pemilu yang hari ini cacat hukum juga, hanya 7 komisionernya, tidak dilengkapi yang dipecat itu. Ini salah satu yang mungkin bisa dibuat kondisi hukum kita saat ini. Demikian. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.